Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya oleh firman-Mu, iman kami diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hosea 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tema renungan kita, lakukan apa yang disukai Tuhan. Itulah temanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh seorang nabi bernama Hosea. Apa yang saudara tahu atau apa yang saudara ingat tentang Nabi Hosea? Salah satunya adalah berkaitan dengan pernikahannya dengan perempuan sundal bernama Gomer. Jika Amos disebut sebagai nabi keadilan Allah, Hosea disebut sebagai nabi kasihnya. Pernikahan Hosea dan Gomer menggambarkan kasih Allah terhadap umatnya yang berdosa. Melalui kisah Nabi Hosea, kita dapat semakin mengenal Allah yang penuh kasih, dan kasihnya itu tanpa batas. Dia mengasihi manusia berdosa yang seharusnya dimurkai. Mari kita renungkan lebih dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Ada dua hal yang ditekankan di sini berkaitan dengan apa yang disukai Tuhan. Pertama, ia menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dari masa ke masa. Namun umatnya selalu menyeleweng. Sama seperti Gomer yang sudah dipersunting Hosea. Sesungguhnya tidak layak karena keberdosaannya. Namun yang terjadi adalah bahwa dia tidak tahu berterima kasih, malah menjauh dari Hosea. Sekalipun demikian, Tuhan tetap peduli kepada umatnya, dan Hosea diberi perintah, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan mencintai orang Israel. Hosea pasal 3 ayat 1. Gomer pernah meninggalkan Hosea seperti Israel meninggalkan Tuhan. Dan Hosea harus merayu Gomer kembali, supaya bisa bersatu dengan dia. Seperti Tuhan berusaha membawa Israel kembali kepada dia. Ketidaksetiaan Israel itu karena mereka tidak memiliki kemurahan hati. Mereka tidak memiliki yang namanya hesed, dalam bahasa Ibrani disebut hesed, yaitu kasih setia. Mengacu pada kesetiaan pada perjanjian. Jadi mereka mengaku sebagai umat perjanjian, tetapi mereka tidak setia kepada perjanjiannya kepada Allah. Jadi saudara, apa yang Tuhan katakan di sini? Aku menyukai kasih setia. Artinya, Tuhan lebih menyukai supaya umatnya tetap berpegang pada perjanjiannya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Sebab dalam Hosea 4 ayat 1 disebutkan, tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi, apa yang ada di situ? Ternyata yang ada hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah. Dengan kata lain, mereka melanggar perintah perjanjian. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, mengikuti para kekasihnya yang lain, yaitu ilah-ilah atau allah-allah kesuburan di tempat ibadah lokal. Jadi Israel dipanggil oleh Tuhan supaya kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Dalam Hosea 2 ayat 19, itulah yang Tuhan mau. Saudara, keluhan yang sama ditujukan kepada kita sekarang ini.
Seperti kata Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Maka bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Wahyu 2 ayat 4-5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita saat ini berada di dalam kesetiaan mengikut Tuhan? Kalau tetap dalam kesetiaan, itu yang Tuhan mau, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata kita sudah tidak setia lagi, mari kita kembali kepada janji kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Yang kedua, ia menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pengenalan akan Allah merupakan hal yang paling mendasar bagi kehidupan orang beriman. Pengenalan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang sangat akrab. Ada relasi yang intim di antara kita dengan Allah. Bukan pengenalan yang biasa-biasa. Korban-korban atau persembahan, bahkan pelayanan kita tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sudah melakukan banyak perbuatan baik, banyak melakukan pelayanan-pelayanan, kita begitu sibuk dengan segala aktivitas, lalu kita berpikir itu sudah cukup. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk menggantikan hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Jadi yang dimaksud di sini pengenalan akan Allah, itulah hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik di dalam doa, di dalam penyembahan kita, di dalam firman. Karena dengan demikianlah kita bisa semakin mengenal Dia, dan itulah yang mendatangkan kebahagiaan bahkan kehidupan yang kekal. Ya, kita bersyukur bahwa melalui Yesus Kristus, kita mengenal Allah yang benar, dan kita bisa berjumpa dengan Dia secara pribadi. Dan jika kita sudah mengenalnya, mari kita tetap hidup memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Orang yang mengenal Allah dengan benar, maka dia mau mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup untuk dipakai di dalam pelayanan. Orang yang memiliki kasih setia, maka dia dengan sukacita akan senantiasa bersyukur dan bersandar kepada Tuhan, Sang sumber kehidupan. Dan dalam pada itu, dia juga memiliki cinta kasih kepada sesama. Maka saudara, mari kita melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Ia menyukai kasih setia, tapi juga ia menyukai pengenalan akan Allah. Hubungan secara pribadi dengan Allah melebihi daripada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk kami terus hidup melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap memiliki kasih setia, kesetiaan mengikut Tuhan. Tetapi juga kami tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.